Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Allahu ala Muhammad. Uni, Ya Bang, nanti bantu jelaskan masalah poligami ya. itu bab saya itu. Iya, ada spesialisnya di sini, Bang. Dia ada spesialis kalau poligami. Terang nenek, jangan Bukan spesialis sih, lebih ke sisi bagaimana sih saya sebagai seorang wanita secara realistis menanggapi poligami ini dan relevannya ajaran Islam dengan ruang lingkup sosial wanita pada umumnya. Aduh, malah dibawa main takbir aja uni poligami, takbir Allahu Akbar. Mungkin saya tipis-tipis dulu ya. Lanjut. Jadi kalau orang-orang berbicara tentang poligami, saya paham bahwa bab poligami adalah bab yang paling tidak disukai oleh wanita. Kenapa? Karena perempuan yang mendengarkan poligami ini sedang melihat pasangannya yang tak layak, tak patut berpoligami. Maka tentu poligami menjadi hal yang sangat mengerikan bagi mereka. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka wanita-wanita yang mohon maaf, kita realistis ya. Ketika suaminya, dia ada fase menopause perempuan, di mana banyak kisah, saya mendengarkan banyak sekali kisah perempuan-perempuan yang sudah berumur, suaminya yang memiliki finansian yang sangat cukup, pada akhirnya dia memang tidak menyukai di poligami, tapi dia tidak bisa menghindari diselingkuhi. Itu fakta. Jadi ada orang-orang yang kemudian dia tolak poligami. Sama seperti perang. Kalian tidak suka berperang, tapi ketika penjajah datang, mau tidak mau, kalau tidak maju ke medan perang, mati kalian dipijak. Maka Islam ini adalah agama solusi. Kita akan hidup panjang bersama dengan pasangan. Maka Allah sebagai pencipta kita, sebelum apa yang terjadi kepada kita, Allah sudah tahu. Maka sebelum permasalahan hadir, Allah sudah beri solusi. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh. Ada orang-orang kemudian yang mengalami masa-masa atau fase di mana sistem reproduksinya bermasalah. Kita lihat bagaimana sekarang banyak sekali kanker rahim, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan alat reproduksi wanita. Maka apakah wanita-wanita ini akan dicerai oleh suaminya? Maka ada dua kemungkinan. Kalau mendapatkan suami yang baik, mungkin dia akan bertahan. Hello, ini zaman sekarang. Kita tidak bicara dongeng. Pangeran berkuda putih, tampan, baik hati dan tidak sombong, walaupun kekasihnya kakinya lumpuh, dia akan gendong. Itu cerita dongeng. Kita hadir di mana zaman saat sekarang ini aplikasi perempuan-perempuan yang menjajakan tubuhnya bersiliweran. Allah sudah tentukan kodratnya laki-laki, zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Maka kita tidak bisa kontrol pria-pria di luar sana. Jangankan suami kita, diri kita sendiri pun kita tidak bisa kontrol terkadang. Maka banyak orang-orang yang tidak sepakat dengan poligami pada dasarnya adalah orang-orang yang sedang melihat suaminya yang memang tak layak, tak pantas berpoligami gitu. Makanya bahasa saya kemarin itu, kalian Kristen, perempuan Kristen, wajar kalian tidak mau dipoligami. Laki kalian lututnya goyang, mukanya jelek, miskin lagi hidupnya, minta duit, kalian jangankan duit, ludahnya dikasih sama kalian. Nah ini mau poligami. Jangankan poligami, kalian aja hidup kalian aja udah berantakan. Maka poligami menurut mindset kalian pada waktu itu hal yang mengerikan. Karena laki kalian tak patut, tak pantas poligami. Lalu bagaimana dengan saya? Seandainya, ini mohon maaf ya, saya dinikahi Ustadz Hanafi. Wajahnya tampan, finansial cukup. Dapat dek 20 juta sebulan dek. Pergilah dek beli tas Hermes dek. Dek mau ke Italia hari ini dek. Ada konser dek. Konser Habib ini dek. Habib siapa namanya tuh? Habib siapa itu namanya yang suka bersalawat di Italia dek. Pergi dek ke sana dek. Ini duit 50 juta. Hati-hati pulangnya dek ya, beli oleh-oleh jangan lupa. Beli sepatu yang cantik. Berapa dikasih sebulan? Ustadz Hanafi kasih saya 100 juta sebulan. Kerjanya banyak, raja minyak, banyak usahanya. Urusannya banyak, relasi bisnisnya tinggi-tinggi, cantik-cantik. Sekretaris dari temannya cantik-cantik. Ketika dia lihat istrinya pun cantik, Unirifa udah cantik, udah dandan. Oh, sekretaris kawannya cantik lagi. Kalau daripada saya diselingkuhi, saya akan lebih baik
Abang sayang. Lain nampaknya aku tengok, terlirik-lirik itu mata abang. Kenapa, udah gak cantik lagi adik? Enggak, dek cantik. Tapi yang namanya laki-laki, kodratnya zuyina linnasi wasyahwati minan nisa. Unrifa bertambah umurnya, masuk fase menopause. Maka saya akan memilih untuk abang saya yang mencukupi duitnya, ganteng pula wajahnya, baik lagi akhlaknya, tak pernah main tampar pula. Ngasih makan rutin, kebutuhan terpenuhi. Saya yang hadiahkan dia istri cantik, saya. Saya akan carikan ke pelosok negeri, saya umumkan, wahai, seandainya ada wanita, kalian anak yatim kah, orang yang sedang susah kah, ingin bersuami dengan suami saya, lapor nama kalian ke saya carikan. Saya yang carikan. Ustaz Hanafi jangan diem, itu cuma contoh. Kenapa baper Ustaz Hanafi? Enggak baper, orang dia lagi mantannya Yesus. Siapa yang mau pakai mantannya Yesus? Ntar nggak jadi. Jadi perempuan-perempuan ini itu tergantung situasi dan kondisi. Maaf, mungkin agak sedikit ekstrim. Saya pribadi, kesenangan saya bukan cuma burung aja, mohon maaf. Mungkin kawan-kawan Kristiani yang tak mau berpoligami lakinya karena dia nggak mau. Pokoknya tiap malam abang harus aja adik sama adik tidur. Weh, kalau wanita-wanita muslimah seperti saya, kami juga pengen berkumpul dengan saudari-saudari kami, menikmati dunia indahnya alam semesta. Ketika Bang Hanafi, adik mau ke Australia, ada konser. Berapa hari dek? Seminggu lah dengan kawan-kawan adik. Kawan-kawan adik kan orang-orang yang berilmu pengetahuan, ada dosen, dokter, oke. Seminggu adik tinggalkan abang, iya. Terus kayak mana dengan abang ini? Takkanlah abang beli mainan dek boneka Jepang. Kan abang sudah ada si Wulan. Ada istri abang kan yang lain. Bebas aku terbang. Oh, izin suamiku. Rumah tangga aman. Duit laki gak kemana-mana. Micet tak ketengok. Buat apa dia tengok micet? Yang halal sudah ada. Jadi Islam itu agama solusi. Tapi kalau laki kalian mukanya jelek, duitnya nggak ada, kalian aja ditampar tiap malam, kalian membayangkan poligami. Jangankan satu wanita, sebelah badan perempuan pun nggak layak dipakai. Jadi jangan mengukur pakaian kalian dengan pakaian orang. Yang kalian bicarakan ini Raja Salman, Raja Thailand, Raja Brunei Darussalam. Kalian samakan dengan laki kalian. Lututmu aja goyang. Patutlah kalian takut di poligami. Karena yang mau poligami itu muka laki kalian yang kayak babi itu. Dalam muka jelek, mulut bau, ketiak tak pernah bercukur, kaki di mana-mana, minta duit ditampar. Ya itu mau poligami. Wajarlah kalian bilang takut di poligami. Nah itu satu, ini dari sisi logika berpikir, realitas kehidupan. Bagaimana dengan agama? Kalian mengkritisi poligami di ajaran agama kalian sendiri. Tuhan kalian memberikan bini orang kepada Daud. Itu fakta. 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Yang kedua, ketika kalian mengatakan poligami adalah suatu keharaman, dari mana kalian tahu? Kalau nggak dilarang kok jadi haram? Maka kalian harus tunjukkan mana larangan berpoligami di kitab kalian. Jangan kalian yang buat hukum. Mentang-mentang Tuhan kalian nggak menikah, lalu kalian bilang poligami haram. Sejak kapan Tuhan kalian pernah berkata dilarang untuk menikah lebih dari satu istri? Tuhan kalian waktu dia berinkarnasi menjadi manusia, sebelumnya dia yang kasih bini orang kepada Daud. Bahkan kata dia, kalau kurang bisa minta tambah. Walaupun akhirnya dia marah kepada Daud karena ngambil bini orang, gak izin dulu sama Tuhan kalian itu, yang versi roh di perjanjian lama. Wajar dia marah. Siapa gak marah? Udah dikasih bini orang. Kalau mau kurang tambahlah, ngomonglah sama Tuhan kalau mau tambah. Ngambil sendiri pula Daud ini, nggak bilang-bilang sama Tuhan kalian. Pas kini papap hoba-hoba on the sky dengan Betseba, Tuhan kalian kayaknya nggak tahu. Tahu-tahu udah bunting aja anak orang. Marahlah Tuhan kalian. Tiba-tiba si Uria bini orang, laki orang itu dilemparkan ke medan perang, mati. Marahlah Tuhan kalian. Coba seandainya nih izin sama Tuhannya Daud, diizinkan Daud itu karena Tuhan udah bilang seandainya kurang bisa kutambahi lagi. Nah itu masalahnya. Ya, artinya Tuhan kalian yang masih jadi roh, belum berubah jadi manusia, itu melakukan apa?
mengizinkan menjadi asbab perpoligamian Daud. Nah, Tuhan kalian yang jadi manusia ini lahir ke dunia itu nenek moyangnya itu berpoligami. Andai Daud tidak mengambil Batseba, kalian pikir Salomo hadir? Enggak lah. Salomo itu hadir dikarenakan dia, Daud dan Batseba tidur seranjang, berhubungan biologis. Hadir Salomo. Siapa Batseba? Bini orang. Apa Daud bininya satu? Banyak. Artinya nenek moyang kalian itu praktisi poligami. Nenek moyang Tuhan kalian praktisi poligami. Yakub bininya Lea, Rahel, Zilfa, Bilha, 2 budak, 2 adik kakak. Poligami 4, kayak orang Islam. Yakub itu umat kesayangan Tuhan kalian. Tuhan kalian lahir dari rahim orang Yahudi. Katanya, loh nenek moyangnya poligami. Loh kok kalian yang Bani Kristen yang gak ada kaitannya dengan orang Yahudi ini, kok kalian pula yang tantrum dengan ajaran poligami? Nggak malu kalian? Nggak malu? Nah ini ya, jadi lucu kawan-kawan Kristen ini. Mengkritisi poligami tapi tidak mengerti ilmu antropologi, sosiologi, teologi, kristologi. Tapi bicara dari dirinya sendiri. Nggak mau aku poligami, nggak mau aku poligami. Lah bini laki kau lagi dimicet. Gitu. Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hak suami, hak istri dijunjung tinggi oleh Islam. Maka karena dosa perzinahan itu luar biasa dosanya, maka karena Allah tahu natur manusianya, maka dibolehkan poligami. Dibolehkan dengan syarat seperti yang saya contohkan tadi. Kalau muka kalian biasa aja, jelek pula, ya kan, mulut bau, beli rokok pun tak mampu, masih minta begini, lutut pun goyang-goyang, ngos-ngosan, senggol sedikit sudah muncrat. Nggak usah kalian poligami, nggak usah.